Pagi itu suasana masih sejuk, embun belum sepenuhnya menguap dari rerumputan di pinggir jalan. Dari balik pagar putih yang mulai terbuka, seekor kucing hitam perlahan keluar. Ia tidak terburu-buru, langkahnya santai seolah sudah mengenal betul setiap jengkal tanah yang dipijaknya. Matanya tajam mengamati sekitar, penuh kewaspadaan namun tak kehilangan ketenangan. Kucing itu lalu duduk di atas permukaan semen yang mulai hangat tersentuh matahari. Ia meregangkan tubuhnya sebentar, lalu berbaring dengan posisi santai, seperti seorang raja kecil yang sedang menikmati ketenangan kerajaan paginya. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan sisa hujan semalam. Suara burung sesekali terdengar dari kejauhan. Menambah suasana damai pagi itu, kucing hitam itu tak seperti kucing liar kebanyakan. Bulunya bersih, mengilap, dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia. Ia memperhatikan setiap gerakan dedaunan, setiap suara dari balik pagar, dan setiap perubahan arah angin. Telinganya bergerak cepat saat mendengar suara ranting patah dari belakang rumah, tapi ia tak bangkit. Hanya mengangkat kepala sebentar, lalu kembali rebah dengan tenang. Seolah sudah tahu, itu bukan ancaman, mungkin hanya seekor tupai atau angin nakal yang bermain. Beberapa saat kemudian, seekor kupu-kupu lewat, terbang rendah melintasi halaman. Kucing itu langsung menegakkan tubuh, matanya membulat, dan ekornya mulai bergoyang perlahan. Ia bersiap, seolah naluri berburu dalam dirinya tiba-tiba menyala. Tapi kupu-kupu itu terlalu cepat. Ia melayang tinggi dan menghilang di balik pagar, membuat kucing itu hanya bisa menatapnya pergi dengan tatapan kecewa yang lucu. Ia kembali duduk, menjilati bulunya pelan-pelan, seperti sedang menyembunyikan rasa malu atas kegagalan kecil itu. Beberapa anak kecil lewat di jalan depan. Salah satu dari mereka berhenti sejenak, menunjuk ke arah kucing hitam itu dan berkata, "Lihat, dia lucu banget." Tapi kucing itu hanya memiringkan kepalanya sedikit. Lalu, beberapa saat berlalu, halaman itu kembali sunyi. Namun ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kesan, seolah udara pun baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tempat tadi si kucing berbaring, masih ada bekas tubuhnya, sedikit bulu hitam yang tertinggal di lantai semen. Tapi lebih dari itu, ada ketenangan yang menggantung di sana. Seolah tempat itu baru saja disucikan oleh kehadiran sesuatu yang tak sembarangan. Di balik pagar, kucing hitam itu berjalan perlahan, mengendap-endap di sepanjang sisi dinding batu. Matanya tetap waspada, tapi langkahnya ringan seperti bayangan. Ia tidak punya tujuan yang pasti. Tapi bukan berarti ia tersesat. Ia hanya mengikuti irama harinya sendiri. Seperti penari yang tahu persis kapan harus melangkah, kapan harus diam, seekor anjing tetangga mulai menggonggong dari kejauhan. Suaranya nyaring, menggema di gang sempit di balik rumah. Tapi si kucing tidak terganggu. Ia hanya berhenti sejenak, duduk tenang, mengangkat satu kaki dan mulai menjilatinya perlahan. Dunia bisa gaduh, bisa ribut, bisa tak terkendali, tapi tidak di dalam dirinya. Dalam dunia kecilnya, semua berjalan sesuai aturan, tenang, teratur, penuh perhitungan. Tiba-tiba terdengar suara pintu pagar berderit. Seorang wanita tua muncul dari dalam rumah, membawa semangkuk kecil nasi dan ikan sisa makan siang kemarin. Wanita itu meletakkan mangkuknya di pojok halaman. Di tempat yang sama setiap hari. Ia tidak memanggil kucing itu. Tak ada panggilan, tak ada suara lembut atau siulan. Ia hanya meletakkan mangkuknya, lalu duduk di bangku kayu, menunggu dalam diam. Beberapa detik kemudian, dari balik semak, si kucing muncul. Langkahnya tetap hati-hati, tidak tergesa-gesa. Ia tahu makanan itu memang untuknya, tapi harga dirinya tak mengizinkannya berlari seperti kucing peliharaan. Ia mendekat pelan, mencium mangkuk itu sebentar, lalu mulai makan dengan tenang. Wanita tua itu tersenyum, menatapnya seperti menyapa sahabat lama. Tak ada ikatan resmi,